Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan cara membuat akun perusahaan baru pada aplikasi Mayop. Definisi Mayop Accounting. Mind your own business atau biasa kita tahu Mayop adalah salah satu aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data akuntansi. Bisa dibilang Mayop ini adalah aplikasi pembukuan yang dapat digunakan oleh berbagai macam jenis usaha, baik itu yang skalanya kecil maupun besar. Aplikasi ini memiliki tampilan yang sederhana sehingga bisa dengan mudah dioperasikan oleh orang awam sekalipun. Mayop membawa dampak yang baik karena memberikan kemudahan untuk mengelola siklus akuntansi. Sistem kerja Mayop. Proses kerja Mayop diawali dari kegiatan entry informasi atau data awal perusahaan dan berakhir pada kegiatan penyajian laporan keuangan dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Mayop yang biasa digunakan dalam proses akuntansi adalah account, banking, sales, purchases, inventory, dan card inventory. Kegunaan Mayop. Mayop yaitu suatu program aplikasi komputer akuntansi untuk mencatat kegiatan atau transaksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis, lengkap, cepat, dan akurat, mudah dipahami dan digunakan. Bisa diterapkan untuk jenis usaha kecil, menengah, dan besar. Dalam pembuatan Mayop atau mengoperasikan, kita harus membuat atau memasukkan macam-macam akun. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah setelah mengeklik aplikasi Mayop di laptop atau komputer Anda, akan ada tampilan seperti yang di bawah ini. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat ada beberapa macam tampilan dan memiliki kegunaannya masing-masing seperti Open, berguna untuk membuka akun yang telah ada atau yang telah dibuat. Create, berguna untuk membuka account yang baru dalam Mayop. Explore, berguna untuk membuka file yang telah dibuat sebelumnya. Jika kita telah melakukan sesuatu upgrade terhadap Mayop tersebut. Watch New, terdapat penjelasan tentang pembaruan apa saja yang terjadi pada versi Mayop yang kita gunakan. Untuk melihatnya kita harus menggunakan akses internet. Sheet, berguna untuk keluar dari aplikasi Mayop. Langkah kedua, selanjutnya klik ikon Create untuk membuat akun baru atau akun perusahaan baru. Langkah ketiga, setelah mengklik Create, maka muncullah tampilan Mayop. Setelah muncul tampilan pengenalan Mayop, kita klik Next untuk melanjutkan langkah berikut. Langkah keempat, kamu akan masuk pada company information di mana kamu dapat mengisi data perusahaan yang ingin kamu buat akunnya. Langkah kelima, jika kamu sudah mengisi semua informasi akun atau akun perusahaan, maka langkah selanjutnya klik Next. Nanti akan sampai pada tahap accounting information, yaitu mengisi informasi akuntansi sesuai sistem yang digunakan perusahaan. Berikut adalah keterangan dari tampilan-tampilan yang terdapat pada bagian layar Mayop ini. Yang pertama, current financial year, yaitu tahun pertama kali pembukuan yaitu pencocokan kalender Mayop dengan tanggal pembukuan pertama kali. Yang kedua, last month of financial year, yaitu akhir bulan pembuatan pembukuan pada tahun akhir akuntansi. Yang ketiga, conversion month, yaitu menentukan pada bulan apa kamu memulai memasukkan data-data transaksi ke dalam pembukuan akuntansi tersebut. Yang keempat, number of accounting period, yaitu menentukan periode pelaporan keuangan bisa 12 bulan atau lebih sesuai dengan aturan atau sistem perusahaan.
Next, langkah ke-6. Setelah mengisi informasi akuntansi sesuai dengan sistem perusahaan kamu, maka langkah selanjutnya klik next, maka kamu akan masuk ke dalam tahap account list. Kamu akan melihat tampilan yang menyuruh kamu untuk memilih 3 pilihan sesuai dengan keinginan kamu dan kebutuhan perusahaan. Berikut keterangan-keterangannya. Pilihan pertama, kita ingin menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh program MyYob ini. Pilihan kedua, kita ingin mengimpor file daftar akun yang ada pada MyYob dengan format lain sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, misalnya dengan bentuk Microsoft Excel. Pilihan ketiga, kita ingin membuat sendiri daftar akun yang kita butuhkan dalam program MyYob ini. Di sini, saya akan memilih pilihan kedua karena saya akan mengimpor file daftar akun yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Lalu klik next. Langkah ke-7, setelah selesai memilih 3 pilihan sebelumnya, maka klik next untuk ke tahap selanjutnya, company file. Setelah mengatur pengaturan, maka selanjutnya klik next dan kamu akan ke tahap conclusion. Di tahap ini diberikan pemberitahuan bahwa Anda telah selesai membuatnya. Lalu klik comment enter. Jika langkah-langkah awal sudah selesai, kamu dapat memulai pembukuan keuangan perusahaan. Kamu dapat memulai pembukaan perusahaan dengan membuka menu list, kemudian pilih account. Maka akan terlihat semua data perusahaan mengenai pembukuan. Kita dapat merubah dan memasukkan data sesuai yang kita inginkan. Pada gambar di atas diperlihatkan juga beberapa gambar yang merupakan perintah secara cepat atau bisa juga menggunakan perintah lain, yaitu yang terdapat pada bagian atas dari program MyYob tersebut. Berikut ini penjelasan beberapa perintah gambar di atas. Account digunakan untuk membuat daftar perkiraan dan melakukan jurnal umum. Banking untuk mencatat perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank selain membeli maupun menjual barang dagang. Sales untuk mencatat penjualan barang termasuk penerimaan piutang dan segala yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Time billing untuk mencatat dan mengatur waktu yang diset secara otomatis untuk pembayaran baik untuk klien maupun aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan waktu. Purchase untuk mencatat pembelian barang termasuk membayar hutang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut. Payroll untuk mencatat tentang gaji, upah, pajak, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pegawai atau karyawan. Yang terakhir adalah card file untuk mencatat dan mengatur secara permanen data-data pelanggan, pemasokan, pegawai, dan berhubungan dengan pihak lain.